Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidki Rasud Firjatullah dengan NIM 2408156 dari Ilmu Komputer Angkatan 24, kelas C1. Sebelum saya lanjutkan ke penjelasannya, saya Sidki Rasud Firjatullah dengan NIM 2408156 mengerjakan evaluasi tugas masa depan dalam mata kuliah desain dan pemrograman berorientasi objek. Untuk keberkahannya, maka saya tidak melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Amin. Oke, kita lanjut ke gamenya. Kita jelaskan. Kita tadi sebelumnya sudah mengompil, saya sudah mengompil sebelumnya. Kita jalankan. Nah, di sini muncul tampilan menu awalnya. Berisikan ada tabel, lalu ada username, text field untuk membuat user baru, ada klik tombol play untuk memulai game, lalu ada quit untuk keluar dari gamenya. Nah, di sini, nah di sini ada tabel yang berisikan data-data dari database seperti username, score, dan peluru meleset, lalu sisa peluru. Kita bisa pilih salah satu data dari tabel ini atau membuat user baru. Kita misal memilih data dari tabel ini. Nah, ini tampilan game ya. Ada hati ini ada kesempatan hidup si player. Jika terkena hit dia akan berkurang 1. Lalu skor juga bertambah jika peluru kita mengenai musuh akan bertambah 100. Jika peluru musuh meleset, skor akan bertambah 5. Lalu si peluru juga diambil dari peluru musuh yang meleset. Jika peluru musuh meleset, peluru kita akan bertambah. Jika peluru kita misal buat user baru. Nah, peluru tidak akan bisa menembak jika peluru masih 0. Lalu kita bisa bersembunyi di belakang si cover ini atau tempat perlindungan. Peluru akan menghilang. Ini di sini kita bisa scroll untuk melihat data yang lain. Player musuh muncul dari bawah. Ketika ditekan spasi akan kembali ke menu utama. Lalu mungkin mungkin sekian yang saya dapatkan jelaskan di gamenya. Lalu saya akan menjelaskan si programnya. Di sini saya menggunakan struktur arsitektur MVP, yaitu model view presenter. Model ini berisi data-data, presenter ini berisikan logika, view ini berisikan tampilan. Oke, di sini ada model ini berisikan data dan logika dasar. Di sini ada cover ini tempat perlindungan tadi, lalu di sini ada DB untuk koneksi dengan database, lalu di sini ada enemy yaitu si musuhnya, lalu di sini ada logika dasarnya, pergerakan musuhnya, lalu di sini ada peluru ini peluru player kita, di sini ada pergerakan pelurunya, lalu di sini ada peluru musuh, sama seperti peluru player, ada pergerakan pelurunya, lalu di sini ada player, si karakter utama kita, di sini ada logika kurangi peluru, reset nyawa, kena ini setiap kena tembakan nyawa kita berkurang tadi. Lalu di sini ada player record ini berisikan SQL mengambil data dari database seperti get all ini mengambil semua data yang ada di database dan mengurutkan berdasarkan skor. Lalu di sini ada menambah user baru, ada get user, lalu ada update statistik agar ketika game over atau menekan spasi, statistik selalu dipanggil. Jadi statistik selalu diupdate. Lalu selanjutnya kita akan ke view. Di sini ada game panel. Game panel ini berfungsi sebagai untuk menggambar-gambar si gamenya tadi. Di sini ada gambar-gambar asetnya. Di sini ada background, cover, ada player up, player down, player. Lalu di sini untuk menggambarnya. Di sini menampilkan informasi gamenya tadi yang di atas, skor, peluru meset. Lalu di sini ada inputan keyboard. Lalu di sini ada untuk mouse. Di game view ini beda dengan game panel, ini hanya si kontainernya, si Windowsnya dengan ukuran 800x600. Lalu di sini ada menu panel. Di sini ngeload gambar si backgroundnya tadi. Lalu di sini ada menu view. Menu view ini yang berisikan tadi tabel, lalu text field, lalu tombol play dan quit. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan ke bagian presenternya. Nah, di presenternya ini, di game presenter ini sebagai logika utama dari si gamenya. Di sini ada direction, arah hadap playernya ke atas atau ke bawah atau ke kiri atau ke kanan. Lalu di sini ada konstruktornya. Di sini ada mulai game. Ketika game dimulai,
menu akan disembunyikan, lalu tampilan game akan ditampilkan. Lalu spawn cover, lalu kita runningnya disama dengan true, memulai game loopingnya. Di sini saya game loopnya menggunakan read. Ketika di sini ada game loop, ketika running sama dengan true, ketika masih running, update logika dan gambar ulang layar secara terus menerus. Lalu di sini ada ketika tombol dipencet, di sini ada ketika spasi dipencet, game akan berhenti, simpan data, lalu menampilkan menu utama tadi. Lalu di sini ada ketika tombol dilepas, di sini ada ketika player menembak. Lalu di sini ada atur untuk mengatur data pemain. Di sini ada untuk menyimpan data, dipanggil ketika player mati atau menekan spasi untuk mengupdate data yang terbaru. Lalu di sini ada logika utama game, ini dipanggil di setiap frame tadi yang di run. Lalu di sini ada ngecek posisi player, cek posisi player kita sekarang ada di mana. Lalu di sini ada getter, lalu di sini ada spawn musuh untuk spawn menambahkan musuh baru. Musuh baru ini di batas 5. Jika lebih dari 5, fungsi ini tidak akan jalan. Lalu si musuh ini akan spawn dari bawah layar, dan pergerakannya itu dia bisa dari sebelah kanan, kiri, atau bawah. Lalu di sini ada untuk mengatur pergerakan musuh dan tembakannya juga. Pergerakan musuh ada di sebelah sini, ada di kelas, di model, di enemy. Lalu di sini ada cek tabrakan musuh dengan cover. Jika musuh tabrakan dengan cover, dia akan berbalik arah. Lalu di sini ada tembakan agar tembakan musuh agar delay. Jadi musuh tidak akan menembak terus-menerus. Di sini ada musuh tembak ini maksudnya ketika musuh menembak. Jadi musuh menembak ini akan mengarah ke si player. Di sini ada update peluru untuk player. Lalu di sini ada update peluru musuhnya. Jika peluru musuh meleset atau tidak aktif, kita akan mendapatkan hadiah berjumlah 5 atau si skornya berjumlah 5. Lalu di sini cek peluru, apakah peluru kita mengenai musuh. Jika mengenai musuh tambah skor 100, lalu hapus musuhnya, hapus juga pelurunya. Lalu di sini adalah terkena yang dipakai di cek peluru kena musuh ini. Ini metode untuk ngecek apakah peluru kita ini mengenai si musuh atau tidak. Lalu di sini ada cek peluru musuh, ini maksudnya adalah cek peluru musuh apakah mengenai si player kita. Jika pelurunya kena, player kena, nyawa berkurang, lalu hapus pelurunya. Terus di sini dicek apakah player kita ini masih hidup. Jika sudah tidak hidup, running sama dengan false, game berhenti, lalu simpan data, tutup tampilan game, lalu kita kembali ke menu tampilan menunya. Lalu di sini ada cek peluru cover untuk apakah peluru ini mengenai cover atau tempat perlindungannya. Lalu di sini ada untuk peluru player, di sini ada untuk peluru musuh. Lalu di sini ada hadiah peluru meleset. Jika peluru musuh meleset, skor akan bertambah 5 dan juga peluru akan bertambah 1. Lalu di sini ada batas cover, pengecekan apakah objek akan menabrak cover atau tidak, dipakai untuk si player atau si musuh apakah menabrak cover atau tidak. Lalu di sini ada spawn untuk si tempat perlindungannya. Setiap memuat game spawn cover ini berbeda-beda karena menggunakan random. Lalu di sini ada getter. Selanjutnya di sini ada menu presenter. Menu presenter ini menghubungkan database player record dengan si tampilan menu tadi. Di sini ada load data, memuat data dari pemain dari database dan terus menampilkannya ke si tabel view ini. Lalu ini ada pilih user, ketika si user memilih data dari tabel. Nah, ini digunakan saat game dimulai. Jadi datanya digunakan, data yang dari tabel diklik, dia akan dipakai di saat game dimulai. Ini ketika tombol klik dimulai, ada pengecekan username. Lalu jika user berasal dari tabel, tunjukkan data sebelumnya. Jika mulai ini, lalu kita mulai permainannya. Di sini ada reset pilihan juga. Lalu ini aset-aset yang saya gunakan. Saya di sini aset-asetnya berasal dari Nano Banana dari Gemini. Saya buatnya.
mungkin sekian, tidak ada yang bisa saya jelaskan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.